Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Salam pertemuan di dalam kasih Kristus. Sore hari ini saya rindu sharing kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan kiranya apa yang kita baca bersama-sama saat sore hari ini bisa menguatkan kita masing-masing. Saya akan baca dari kitab 2 Korintus 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan di sana, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, sore hari ini saya kasih tema yaitu menunaikan tugas. Dan dalam kondisi seperti ini, yang dikatakan dalam ayat yang ke-12, Tuhan bukakan jalan buat Rasul Paulus dan bagi kita semua juga. Saat ini dengan kondisi COVID-19 yang ada saat ini, Tuhan bukakan jalan untuk pekerjaannya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah setiap pribadi lepas pribadi dalam keluarga. Tuhan bukakan kesempatan bersama dengan keluarga. Ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga sekali, yang mungkin selama ini kita tidak punya waktu sebanyak itu untuk bersama-sama dengan mereka, untuk melakukan bagian kita. Tapi ini saatnya bagi kita semua berperan untuk melakukan bagian kita masing-masing. Ketika kita bertemu setiap hari, yang ada kita tidak mengatakan bahwa kita bosan dengan ayah, dengan ibu, karena nggak bisa keluar, nggak bisa nge-mall, nggak bisa yang lain. Tapi ini ada kesempatan di mana kita boleh merasakan sekalipun kita bersama-sama setiap saat, kita tidak bosan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-13-nya, ketika dia berada di Troas, dia mengatakan rindu saling bertemu. Ayat dalam 13, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ketika kita jauh, kita merindukan orang lain. Tapi saat ini, dalam kondisi setiap saat kita bersama-sama, saya ingin kita tetap merindukan satu dengan yang lain. Tidak merasa bosan, tidak merasa benci, tidak merasa bete. Terus semakin mengenal siapa dia sebenarnya dengan kebiasaan karena waktu yang cukup panjang. Tapi justru kita semakin mengenal dia, siapa dia sebenarnya. Semakin terpancar siapa yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kondisi saat ini adalah kesempatan yang telah Tuhan bukakan bagi kita masing-masing untuk menjalankan tugas kita, panggilan kita masing-masing. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kesempatan di mana kita bersama-sama saat ini adalah waktunya kita semua menyebarkan keharuman. Bukan keharuman pribadi kita, tapi keharuman karena pengenalan kita akan Allah. Setiap saat kita bersama-sama dari bangun, makan siang, makan malam, sampai akhirnya tidur, bangun lagi, kita punya waktu kesempatan yang sangat banyak. Orang lain mungkin akan bisa melihat lebih komplit lagi sisi kita semua. Tapi kesempatan ini bukan untuk orang lain mencium sesuatu hal yang tidak baik dari diri kita. Tapi sudah saatnya orang lain bisa mencium bau harum karena pengenalan kita akan Tuhan lewat perkataan kita, yang otomatis karena kita bertemu setiap hari di rumah bersama-sama, itu akan lebih banyak lagi waktu untuk orang mendengarkan setiap saat apa yang kita katakan, bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyikapi sesuatu ketika terjadi. Dan lewat perbuatan kita sehari-hari yang mencerminkan sebagai pribadi yang telah diubahkan oleh Yesus Kristus. Karena pekerjaan kita setiap saat kita bersama-sama, terlihat sekali perbuatan kita sehari-hari. Benar nggak kita melakukan sesuatu seperti orang yang sungguh-sungguh telah mengenal akan Tuhan? Pertanyaannya, apakah orang di sekitar kita telah mencium keharuman Kristus melalui hidup kita? Sudahkah mereka merasakan itu? Sudahkah suami, istri, anak, opa, oma, atau siapapun itu merasakan ada keharuman, mencium keharuman? Atau justru
kebersamaan kita dalam waktu yang cukup panjang ini, mereka mencium bau busuk dari diri kita masing-masing. Mungkin kita punya perkataan yang belum diubahkan, yang masih kasar, menyikapi sesuatu dengan tidak baik. Apakah mungkin egoisnya kita muncul, tidak saling menolong satu dengan yang lain? Ini saatnya, dengan kondisi yang semakin dengan kondisi di mana kita punya waktu bersama-sama lebih banyak, akan lebih keluar lagi siapa kita sebenarnya. Orang lain akan semakin mengetahui siapa kita sebenarnya. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bau harum di tengah-tengah mereka yang telah diselamatkan. Bau harumnya itu di tengah-tengah keluarga yang telah diselamatkan, yang sudah percaya Kristus, kita boleh menyatakan satu kebenaran bahwa bukan hanya sekedar yakin bahwa kita diselamatkan, tapi harus memastikan bahwa kita akan mendapatkan kehidupan nanti yang telah Tuhan sediakan itu. Dan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang mungkin di sekitar kita yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mereka lagi sementara berjalan di dalam jalan yang ujungnya adalah maut, adalah kematian yang kekal itu. Ini adalah kesempatannya bagi kita untuk menyatakan keharuman itu, membawa keluarga kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan dan menyelamatkan orang yang mungkin saat ini berjalan kepada ujungnya yang adalah maut. Kita menyelamatkan mereka. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Kita diberikan kesempatan, kita dikasih tugas, kita diberikan waktu yang cukup panjang untuk menunaikan tugas kita masing-masing. Tugas penggembalaan bukan hanya ada di pundak dari gembala, bukan hanya di pundak dari pendeta-pendeta. Ini adalah kesempatannya bagi setiap keluarga, bagi setiap ayah, setiap ibu, setiap anak yang sudah percaya sama Tuhan. Ini adalah kesempatannya untuk kita menunaikan tugas kita dan harus sanggup melakukannya. Semua orang yang telah diselamatkan, ayah, ibu, anak, opa, oma, siapapun, kita harus menunaikan tugas ini. Siapa yang sanggup? Kita semua diberikan kekuatan dan kesanggupan. Semua kita terpanggil untuk menunaikan tugas. Ya, memang berat, tetapi kita belajar taat seperti Yesus menyelesaikannya di atas kayu salib. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Dalam panggilan kita hadir sebagai anak-anak Allah yang menyampaikan firman Allah yang murni dan tulus. Tidak ada kebohongan, tidak ada hanya manis di bibir atau mengatakan di perkataan kita saja, tetapi benar-benar tulus dan kita menyampaikan firman Allah yang murni, karena ini adalah perintah Allah. Atas perintah Allah tidak boleh ada yang mengabaikannya. Semua kita berperan mengemban tugas itu. Dan ketika kita berbicara kepada siapapun yang ada di rumah kita, karena kesempatan kita untuk bertemu dengan mereka cukup banyak dan kita punya waktu banyak, mereka punya kesempatan melihat, kita berbicara kepada mereka. Dan apa yang kita bicarakan pada saat kita berhadapan muka, melakukan lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, sesungguhnya pada saat itu juga kita berbicara di hadapan Allah. Jadi kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita menunaikan tugas kita masing-masing dengan tulus di hadapan Tuhan dan bersama-sama dengan keluarga kita. Mari sama-sama selamat menunaikan tugas dan tetap semangat. Shalom.